Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah. Karena Allah Maha Baik, maka yang diterima oleh Allah hanya yang baik-baik saja. Apa itu berupa perkataan, apa itu berupa amalan, apa itu berupa ibadah. Bahkan jiwa manusia yang kembali kepada Allah itu yang diterima oleh Allah adalah jiwa yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tersurah, atas segala anugerah yang terlimpah. Pagi ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, salat subuh dengan berjamaah dan kemudian hadir di taman-taman surga, di majelis ilmu. Kita akan kembali mengkaji kitab hadis arba'in yang ditulis oleh Imam Nawawi, dan kali ini kita akan belajar tentang hadis yang ke-10 dari hadis arba'in. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعس أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. رواه مسلم. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik, la yaqbalu illa tayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Wahai, sebagaimana yang Allah firmankan, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramal salihlah. Faqala, dan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakar rajul, lalu Nabi menceritakan seorang lelaki yutibus safar, yang dia jauh perjalanan safarnya, as'asa akbara, dia kusut dan berdebu, yahuddu yadaina sama, dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, ya Rabb, sembari menyuruh ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram, sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, yang dia minum haram. Wa hudiya bil haram, tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Ini satu hadis yang sangat
besar sekali dan banyak sekali faedah dan manfaatnya. Sekiranya dibahas sangat panjang lebar, mungkin beberapa pertemuan kita bisa memahaminya dengan baik, karena banyak sekali penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini. Dan itu kenapa hadis ini dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam hadis Arba'in, karena memang faedah-faedahnya mencakup banyak sekali dari hal-hal yang nantinya mempengaruhi kehidupan dunia dan akhirat kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seperti yang sering kita sampaikan, beliau adalah sahibul ulum, sahabat yang memiliki ribuan hadis, sebanyak 5.374 hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Tidak panjang lebar karena sudah sering kita sampaikan tentang Abu Hurairah. Kita lanjut bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah. Karena Allah Maha Baik, maka yang diterima oleh Allah hanya yang baik-baik saja. Apa itu berupa perkataan, apa itu berupa amalan, apa itu berupa ibadah. Bahkan jiwa manusia yang kembali kepada Allah itu, yang diterima oleh Allah adalah jiwa yang baik. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan tayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan bersih. Yaqulun, para malaikat mengatakan salamun alaikum, selamat atas kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian dari dalam surga dengan sebab apa yang kalian kerjakan. Yang diterima oleh Allah adalah jiwa-jiwa yang baik, jiwa yang bersih. Ibnu Katsir mengatakan makna dari tayyibin yakni bersih dari kesyirikan. Ya. Wasu'i wa danas, bersih juga dari keburukan dan kotoran. Bersih dari dosa. Barangkali ada yang menganggap ini sesuatu yang mustahil, tetapi ini adalah nas Quran jelas bahwa memang Allah hanya menerima jiwa yang baik saja. Bersih dari kesyirikan, bersih dari kotoran, bersih dari dosa. Apa mungkin manusia dia datang kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih dari dosa? Jika itu dipersyaratkan untuk diterima oleh Allah, apakah kemudian ada orang-orang yang bisa datang kepada Allah, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih? Jawabannya adalah ada. Karena mereka yang bersih ini tidak dipersyaratkan bahwa dia tidak pernah melakukan dosa. Dia mungkin saja di dunia melakukan dosa, dan bahkan manusia memang ketika di dunia dia melakukan dosa. Ya. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam maka pasti dia telah berbuat salah, pasti dia telah berbuat dosa. Ya. Lalu bagaimana orang yang pernah di dunia itu melakukan dosa, bahkan tidak hanya sekali, bahkan tidak hanya sekali sehari, ya, bahkan mungkin tidak hanya satu kali 1 jam, ya, 1 jam mungkin melakukan dosa berkali-kali juga, ya. Tapi kita mohon pada Allah supaya dijauhkan dari segala maksiat dan dosa. Tapi bahwa itu sesuatu yang mungkin terjadi. Dan kalau kita berpikir, dulu ada seorang ulama di umur 60 tahun, dia berpikir sudah berapa hari hidupnya di dunia. Kemudian setelah dapat hitungannya, itu kalau 1 hari saya melakukan dosa 1 saja, itu di saya sudah sekian dosa yang saya kerjakan, sampai dia pingsan, Pak. Ya, sementara kita mungkin 1 harinya berapa kali nggak pernah pingsan, ya. Sekalinya pingsan itu karena upacara, ya, bukan karena menggambarkan dahsyatnya takutnya terhadap neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi bagaimana peluangnya seseorang yang sudah pernah melakukan dosa tapi kemudian
nanti datang kepada Allah dalam kondisi yang baik, dalam keadaan yang bersih dari dosa, bersih dari kesyirikan. Kalau bersih dari kesyirikan, maka memang ini dipersyaratkan dia harus sudah taubat sebelum apa? Sebelum kematiannya. Karena Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Dan sudah ada kepastian, fitani mujibatan, dua hal yang pasti, harga mati tidak boleh ditawar lagi. Apa itu? Man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Wa man mata lam yusyriku bi syai'an dakhala jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka pasti dia masuk jannah. Ini sebuah kepastian, ya. Nah, lalu orang-orang yang tidak menyekutukan Allah di saat dia mati, tapi dia memiliki dosa, bagaimana dia bisa datang kepada Allah dalam keadaan bersih? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, supaya Allah menerima nantinya roh kita, jiwa kita dalam keadaan bersih, ada beberapa tips, ada beberapa cara. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, wa li ahli dzunub salasatu anharin an-aidar. Bagi orang yang pernah melakukan dosa ketika berada di dunia, maka baginya tersedia 3 sungai besar, yatataharuna biha fid dunya, yang dengannya dia bisa mandi, bisa membersihkan diri di dunia. Jadi di dunia ada 3 sungai besar, yang sungai ini bisa digunakan mandi atau membersihkan diri bagi mereka para pendosa. Ya, kita ini semuanya pendosa dengan pengertian pernah melakukan dosa dengan kadar yang berbeda-beda. Namanya juga menungso, katanya penus-penus kakian dosa, ya. Makanya memang rata-rata manusia melakukan dosa. Nah, maka kita harus perhatikan juga bahwa kita melakukan dosa, kita harus tahu juga di mana kita harus membersihkan diri. Ada 3 sungai besar di dunia yang ketika seseorang sudah bersih mandi di dunia di 3 sungai ini, maka tidak perlu lagi mandi di sungai yang keempat, yakni Nahrul Jahim, ya. Tidak perlu lagi mandi di sungai Jahannam. Karena untuk sampai kepada jannah itu harus bersih terlebih dahulu. Kalau di dunia seseorang belum bersih, maka akan dibersihkan di akhirat. Nah, maka harapan kita dan tujuan kita, upaya kita, bagaimana kita bisa mandi sepuas-puasnya, ya, di sungai pembersih dosa ini, sehingga ketika menghadap Allah sudah dalam keadaan thayyibin, alladzina tatawaffahum malaikatu thayyibin, orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan bersih. Apa 3 sungai besar ini? Sungai yang pertama adalah Nahrut Taubah An-Nusuh, ya. Sungai Taubat Nasuha. Sungai Taubat Nasuha. Ini orang yang punya niatan itikad baik, maka dia akan sepuas-puasnya mandi di Taubat Nasuh, ya. Taubat Nasuha. Orang yang melakukan dosa kemudian dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, maka dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Ya, ini sungai pembersih pertama, ya. Jadi orang yang meskipun dia melakukan sebanyak apapun dosa, tapi ketika ditutup dengan taubat, ya, maka seakan dia tidak pernah melakukan dosa. Tapi tentu saja sebagai sebuah amalan, dia ada syarat-syarat diterimanya. Maka kalimatnya taubat nasuh, taubat nasuha, taubat yang benar, ya. Apa syarat taubat diterima? Itu dengan 4 hal, ya. 4 hal ini ketika dikerjakan, meskipun seseorang tadinya melakukan banyak dosa, maka Allah akan, ya, menghilangkan dosa-dosanya, ya. Syarat yang pertama adalah al-iqla', berhenti dari dosa, ya.
Orang ketika bertaubat, saat dia bertaubat, dia berhenti dari dosa, maka ini menjadi syarat yang pertama. Kalau seseorang dia membaca istighfar misalnya, dia bilang taubat katanya, kapok katanya, tapi dia tidak berhenti dari dosa-dosanya, maka itu bukan orang yang bertaubat. Meskipun dia membaca istighfar, ya, mendem legaan astagfirullah, untung lagi legaan astagfirullah. Dia ucapannya mohon ampunan, ya, tapi dia tidak ikhlas, tidak berhenti, maka dia bukan orang yang bertaubat, ya. Maling bawa linggis dari rumah, sepanjang jalan baca istighfar, ya. Ini karena lagi sulit usaha, maka ada yang kemudian buka usaha, buka toko, Pak, ya. Buka toko itu modalnya murah, katanya cukup 25.000, ya, untuk membeli linggis, gitu ya. Sehari bisa buka 4 toko, Pak, toko emas, ya. Buka toko emasnya milik orang maksudnya, ya. Jadi sepanjang jalan dia istighfar, astagfirullah, 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 tapi dia tidak berhenti, lanjut terus sampai nyungkal jelek, astagfirullah, itu astagfirullah terus, Pak. Dia bukan orang bertaubat. Kenapa? Dia tidak berhenti dari dosa. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Ini syarat taubat yang kedua. Kalau seseorang itu katanya sudah astagfirullah, kemudian dia juga sudah berhenti, kemudian dia tidak ada penyesalan, ya, maka itu bukan taubat. Orang yang berhenti melakukan dosa, ya, misalnya berhenti maling, kenapa kamu tidak maling lagi? Wah, saya cedera, gitu ya. Nanti kalau sembuh, ya, maling lagi. Walaupun dia berhenti, tidak ada penyesalan, maka itu bukan taubat, ya. Kenapa kamu nggak balik lagi? Wah, saya sudah kehilangan ilmu saya, ya, tidak bisa lompat maling lagi, gitu ya. Kalau nanti kemudian dapat jimat lagi, dia bisa lompat maling lagi, gitu ya, dia nyalon lagi, ya. Ataupun seseorang, kenapa kamu tidak minum khamr? Kenapa berhenti? Nggak punya duit. Itu bukan taubat, walaupun dia berhenti. Nah, jadi berhenti, kemudian apa? Menyesal. Bahkan penyesalan itu adalah inti dari taubat. An-nadmu taubah. Ini seperti kalimatnya hajju arafah. Haji itu intinya di hukum arafah. An-nadmu taubah. Penyesalan itu adalah inti dari taubat. Jadi inti dari taubat adalah penyesalan. Yang ketiga, syarat yang ketiga, yakni al-azmu alla yauda ilaih. Harus punya tekad untuk tidak mengulangi dosa kembali. Jadi pada saat dia bertaubat, dia berhenti, dia menyesal, maka dia harus pasang tekad tidak akan mengulangi lagi. Tidak boleh pada saat dia katanya berhenti, menyesal, tapi menyelipkan niat, nanti kalau ada kesempatan lagi, nggak boleh. Katanya udah taubat dari minum khamr, tapi masih nyimpen 2 botol di belakang almarinya. Ini buat apa? Buat jaga-jaga kalau iman saya lemah, ya. Itu iman lemah dijagain, ya. Nah, itu berarti dia belum taubat, karena dia ada keinginan untuk balik lagi. Syarat taubat, dia harus punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi pada saat dia bertaubat. Qadarullah kalau suatu kali kemudian terjerumus lagi, namanya juga apa? Manusia, dia katanya sudah bertaubat, ya, tapi suatu kali kemudian dia ulangi lagi, maka ini hitungan baru. Selagi pas taubat yang pertama itu apa? Dia sudah 3 syarat tadi, berhenti, kemudian apa? Menyesal, dan punya tekad untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, baru kemudian yang keempat, ini kalau berhubungan dengan Allah, dia membaca istighfar, ya, memberikan pernyataan permohonan ampunan kepada Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, maka menyelesaikan urusannya, ya. Nah, ini makanya kalau urusan sama manusia itu yang susah, Pak, ya. Urusan sama Allah kita taubat nasuh, selesai. Urusan manusia, ya, ya kadang-kadang ya nanti dulu, ya, minta maaf itu kadang-kadang susah. Makanya kalau bisa jangan bikin masalah sama manusia, ya. Artinya jangan bikin kedoliman kepada manusia. Itu taubatnya pun, ya, ada tingkat kesulitan tersendiri, ya.
Gimana Pak kalau sudah terlanjur menggunjing manusia? Tobatnya gimana? Ya. Tobatnya gimana Pak? Di samping 4 tadi, ya, tobatnya gimana? Minta maaf. Ya. Jadi misalnya panjenengan menggunjing, ya tidak banyak, mungkin hanya satu kecamatan berkumpul, ya. Ya, gunjing, kemudian, ya, atau mungkin satu RT lah, atau satu RW masyarakat RW, ya, dengan menggunjing misalnya, ya, seseorang. Lalu panjenengan menyesal, lalu Anda datangi orang yang digunjing, Mas, dengan pura Mas, nggak bengi, sampai yang tak apa genengi, sampai genengi piye? Ya saya bilang kamu begini. Sama siapa? Ya saya RW. Kira-kira orangnya gimana? Kira-kira orangnya gimana? Ya, dia tambah rida atau tambah mangkel Pak? Ya. Jadi makanya ternyata tidak langsung minta maaf Pak. Ya. Bahkan sekiranya dia tidak tahu, kita tidak perlu minta maaf. Karena kalau kita minta maaf artinya kita memberitahukan itu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, la tu'dhi akhaka marratain, dalam urusan menggunjing ini. Jangan kamu sakiti saudara kamu 2 kali. 1 kali kamu sakiti dia, gunjing dia, yang kedua kali kamu kasih tahu. Yang tadinya tidak ngerti, biasa-biasa saja, karena Anda kasih tahu, jadinya wah berarti tentang saya udah jelek nama saya se-RW, kan begitu. Ya. Nah, lalu bagaimana cara lepas dari dosa menggunjing itu? Ya cukup kita kembalikan nama baik dia. Ya. Seandainya kemudian dia tahu, baru kita minta maaf. Ya, ya saya memang menggunjing Anda, tapi saya sudah kembalikan nama baik Anda. Ada saksinya, kalau dapat saya silahkan tanya si fulan. Ya. Dan saya beristighfar kepada Allah. Ya, tapi kalau dia tidak tahu, nggak usah dikasih tahu Pak, karena itu hanya akan menyakitkan dirinya. Kita menyakiti 2 kali, ya. Dan itu tidak mudah Pak. Makanya ya kita berusaha jangan suka mendolimi orang lain, ya. Karena urusannya berat. Nah, selagi 4 ini dikerjakan, maka orang yang pernah melakukan dosa yang tadinya dia, ya, jiwanya itu kotor oleh dosa, maka akan bersih kembali. Innal mu'mina idza adnaba damban nuqitat fi qalbi sauda. Seorang mukmin ketika melakukan dosa maka akan ada bintik hitam di hatinya. Ya. Apabila dia berhenti kemudian dia istighfar, maka kembali bersih hatinya. Fa in zadat hatta ta'lu qalbu. Tapi kalau dia tidak berhenti, dia lakukan lagi, bertambah bercak hitam itu sehingga sampai bisa menutupi hatinya. Ya. Itulah ron yang disebut oleh Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu rona yang menutupi hati. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahkan ini kemurahan dari Allah, ya, dosa yang telah dikerjakan manusia itu bisa berubah menjadi pahala, ya. Bukan saja hilang, tetapi bisa berubah menjadi pahala kalau ditambah 1 lagi, ya. Apa itu? Menggantikan keburukan dengan kebaikan, maka dosa akan diganti dengan pahala. Ya. Apa dalilnya? Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat, dia beriman, kemudian dia mengamalkan amal yang saleh, mereka itulah yang keburukan mereka diganti dengan kebaikan. Ya. Anda misalnya, mohon maaf, ya, suatu kali biasa berkata dusta, lalu taubat, ya, dengan 4 syarat tadi, berhenti dari apa? Atau mungkin biasa mengolok-olok ataupun menggunjing orang lain, atau bahkan mengatakan ucapan-ucapan yang buruk. Ketika mengucapkan ucapan yang buruk dan berdosa, kemudian bertaubat dengan tobat nasuha, maka hilang dosa tadi. Kalau ditambah 1 lagi, bukan berhenti dari mengucapkan, tapi mengganti ucapan buruk dengan ucapan yang baik. Ya, makanya dulu ada Hakim bin Hizam, ya, beliau itu
ada orang yang di masa jahiliyahnya itu pernah, jadi Hakim bin Hizam itu umurnya 120 tahun, 60 tahun di masa jahiliyah, 60 tahun di masa Islam. Ya. Dia pernah berinfak dengan 100 ekor unta di masa jahiliyah, maka di masa Islam dia berinfak 100 ekor unta. 100 orang dinikahkan di masa jahiliyah, maka setelah Islam dia menikahkan 100 orang di masa Islam. Begitupun dia juga menuntut apa yang dilakukan di masa jahiliyah, keburukan-keburukan, di masa Islam dia fullkan dengan kebaikan. Ya. Jadi keburukan itu bisa berganti kebaikan ketika apa? Selain taubat nasuha, ditambah satu lagi, mengganti dengan apa? Amal-amal kebaikan. Ya. Faulaika yubadilullahu sayyi'atim hasanah. Jadi kalau ada timbangan dosa, timbangan pahala, jadi dosa yang ada di sini bukan diambil. Seandainya diambil saja itu sudah menguntungkan. Tapi kalau tambah satu syarat tadi, ya, bukan diambil, bukan dihilangkan, tapi dipindah. Ya, di timbangan kebaikan. Yang tadinya berdusta, dia bertaubat, lalu dia selalu berkata yang benar. Bukan hanya dia, tapi berkata yang benar. Maka apa? Ketika itu keburukannya, dusta dia itu diganti dengan pahala. Tapi jangan sampai gagal paham. Kalau begitu udah berbuat buruk dulu nanti bisa jadi pahala kok. Ya kalau sempatnya, kalau diberitahu oleh Allah untuk kembali bertaubat dan kemudian mengganti dengan amal saleh. Kalau pas maksiat, ya, kemudian mati, nah itu yang tidak bisa ditolong. Ya, makanya tetap saja kalau kita yang sudah dimudahkan Allah lempeng istiqomah, jangan coba-coba untuk kemudian menyimpang, jangan coba-coba untuk kemudian nakal dilo, nakal sidik, jangan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Taala, itu sungai yang pertama. Sungai yang kedua adalah narul hasanat, ya, sungai kebaikan. Ya. Orang yang pernah melakukan dosa, kemudian dia bertaubat, ya, taubat dia akan menghilangkan dosa-dosa sesuai dengan cakupan taubat dia. Ada orang-orang yang bertaubat dari satu dosa, tapi belum bertaubat di satu dosa yang lain, ya. Maka seberapa dosa yang hilang itu sesuai dengan cakupan, ya, taubat yang telah dia lakukan. Maka kalau bertaubat kepada Allah itu, ya, yang komplit, ya, yang terang-terangan, yang tersembunyi, ya, yang kecil, yang besar, berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan manusia, segala dosa sekomplit mungkin. Tapi juga hadirkan hati kita bahwa kita punya tekad untuk meninggalkan semua dosa tersebut, ya. Nah, jika ternyata taubat seseorang belum mengcover dosa yang dia kerjakan, masih ada kesempatan kedua, yakni dengan apa? Nahrul al-hasanat, ya, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Ya, Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Di sini menggunakan kata al-hasanat, ada lam ta'rif, alif lam, bermakna al-istighraq. Jadi segala jenis kebaikan. Segala jenis kebaikan itu secara otomatis bisa menggerus keburukan-keburukan. Ya. Kebaikan apapun itu, berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan makhluk. Ya. Seperti kaidah, ya, yang berlaku di dalam fikih, al-ma'u idza ghalaba qullatain la yunajjisuhu syai'. Air kalau sudah mencapai 2 kullah, ya, ngertos kullah Pak? Kullah. Ya. Jadi pembuatan familiar, ya, istilah kullah. Ini jadi istilah fikih, kullah. Kullatain, 2 kullah. Nah, 2 kullah betul kok padasan loro betul, ya. Ya, kullah, 1 kullah itu ukuran 1 hasta. Ya, 1 hasta berapa? Pinten senti? 40 atau 45 senti, ya. Panjang, lebar, tingginya dikalikan 2. Kalau air sudah mencapai 2 kullah, maka tidak ternajisi sesuatu. Mungkin ada najis, ya, tetapi najisnya sedikit, lalu airnya banyak, ya, maka dihukum sebagai air yang bersih, kecuali kalau sampai berubah warna, rasa maupun baunya. Ini ada hadis yang lain, ya.
Nah, begitu pun seseorang, iya dia pernah melakukan dosa, iya memang dia mungkin dosa yang ini belum tercover oleh taubatnya, tapi dengan semakin banyaknya kebaikan demi kebaikan yang dia kerjakan, itu akan bisa apa? Mendominasi hati seseorang sehingga dihukumi dia sebagai orang yang bersih, walaupun dia punya kesalahan, ya, walaupun dia punya dosa. Tapi banyaknya kebaikan-kebaikannya menutup, mendominasi sehingga dia secara umum disebut sebagai orang yang baik, orang yang bersih. Ya, dan makanya segala jenis kebaikan ketika peluangnya terbuka untuk kita kerjakan. Ya, wabil khusus ada juga amal-amal yang itu memang bisa menghapus dosa. Disebutkan itu sebagai fungsinya menghapus dosa. Contoh apa? Ya. Kafaratul khutoi dan masajid, banyak melangkahkan kaki ke masjid, itu menghapuskan dosa-dosa. Ya. Apalagi misalnya wa umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma, antara umrah satu dengan umrah berikutnya itu menghapus dosa antar keduanya. Nah, berarti umrah bisa menghapuskan dosa. Wa jum'ah ilal jum'ah kafaratul lima bainahuma, amalan-amalan Jumat itu bisa menghapuskan ya, apa-apa yang ada atau dosa yang dikerjakan di antara Jumat dengan Jumat, ya. Apalagi shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ya, shoma Ramadan, qiyam Ramadan, ya. Apalagi masih banyak ya amal-amal yang tuh fungsinya menghapuskan dosa-dosa. Misalkan siam saum Asyura, ya, saum Arafah, itu adalah amal-amal yang bisa menghapuskan dosa, ya. Wudu, karena orang yang berwudu itu kemudian akan berguguran dosa-dosanya, ya, seiring dengan jatuhnya air dari ya anggota wudunya, ya. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi apa? Sungai yang pertama taubat. Sungai yang kedua adalah ya amal-amal kebaikan, ya. Nah, ini yang kita bisa mandi sepuas-puasnya. Ya, ketika seorang hamba dia itu melakukan dosa lalu bertaubat, pun taubatnya belum mengcover dosa-dosa yang dia kerjakan, lalu dia pun menjalankan kebaikan-kebaikan, tapi ternyata kebaikan yang dikerjakan juga masih cumpet, masih belum mengcover ya semua dosa yang dia kerjakan. Maka kalau Allah mengendaki kebaikan hamba itu, maka Allah akan menggunakan ya cara yang ketiga. Apa itu? Apa Pak? Kalau orang tidak mau dengan ikhtiar kebaikannya, taubat gak mau, ya, atau kurang taubatnya, kemudian kebaikannya juga masih kurang, ya, cara apa lagi yang Allah gunakan? Ya, nahrul masaib. Allah akan beri dia ujian. Ya, kalau dia lulus maka akan apa? Akan menghapuskan dosa-dosanya. Maka apapun yang menimpa seorang muslim, seketik apapun derita, sampai syaukat, terkena duri, itu menjadi gugur dosa, ya. Jadi kalau ada orang yang dia itu menjelang wafatnya dikasih sakit dulu, ya, itu bisa jadi juga cara Allah bagaimana menggugurkan dosa-dosa yang masih tersisa, ya. Menggugurkan dosa-dosa yang masih tersisa. Dia taubat sudah, kebaikan dia kerjakan, dosa misalnya namanya manusia ya masih ada, maka dengan adanya musibah yang menimpa dia, itu dosa menjadi berguguran, ya. Karena kita ini ya kadang-kadang kalau dikasih nikmat terus itu ya tidak membuat kita ingat. Ada tipe orang yang dia ingat kalau memang mendapatkan teguran, ya. Jadi kayak mohon maaf tukang bangunan kan ada juga yang begitu Pak, ya. Kalau cuma dikasih bonus terus itu kadang-kadang tidak ingat sama yang ngasih bonus, tapi begitu ditegur itu baru ingat sama yang negur, gitu ya. Ya, ada gambaran ada mandor dari lantai 7 itu negur sama tukang yang di lantai dasar, ya, dibengoi tidak mau dana ya. Akhirnya biar mau dana itu dicoplokin duit 10.000, ya, coplokin duit 10.000, ya, diambil itu
tapi dia tidak ada, ya. Golek liyane, Pak. Mbak menawa liyane di kanan kirinya, ya. Iki 10.000 ora gelem danangi, ya. Cebloki saya ketahui. Cebloki saya ketahui ya ora gelem dana. Ya, sing golek itu gana golio, kanan kirinya, belakangnya, depannya, ya. 100.000 ya ora gelem nglinggo, malah tambah mompong goleki, ya. Tapi begitu di ya apa? Sawat cuwilan apa? Cuwilan nusuk ya. Pada ilmu kulotak, ini udah kurang dana orang, ya. Dana apa tadi itu? Ya, kulotak ini dana itu. Nah, kita itu kalau dikasih nikmat sama Allah gitu, ya. Ya dikiranya apa yang gua ini saya ini apa? Dimuliakan, ya. Ini saya dapat di sini, mungkin ada di tempat yang lain. Dapat kenikmatan ini, mungkin ada kenikmatan yang lain, ya. Tapi kita tidak kemudian ingat bahwa yang memberi nikmat adalah Allah, ya. Begitu dikasih sakit, ya, pilek sidik, ya, batuk sidik, wah masya Allah, langsung kembali kepada Allah, ya. Nah begitulah, jadi seseorang bisa apa? Dia itu bisa bersih dari dosa-dosanya di dunia ketika mandi di dua sungai ini. Apa tadi? Satu, sungai taubat. Dua, amal kebaikan. Yang ketiga adalah dengan bersabar dari musibah. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan seorang hamba, Allah jadikan seorang hamba bersih dengan mandi di 3 sungai ini di dunia, sehingga tidak perlu lagi mandi di Nahrul Jahim, di neraka Jahanam. Nah, ini tentang jiwa yang diterima oleh Allah hanyalah jiwa yang baik. Maka jasad pun seorang muslim, ya, menjadi kewajiban bagi muslim yang masih hidup untuk memperlakukan jasad muslim yang wafat untuk apa? Dibersihkan jasadnya. Apa itu? Dimandikan, dikafani, disolatkan, ya. Supaya apa? Jasad itu baik, ya. Bagaimana juga diharapkan jiwanya juga baik. Jasad bersih, jiwanya juga bersih, sehingga diterima oleh Allah SWT. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Begitu pun sedekah, Allah hanya menerima sedekah yang baik-baik saja, ya. Baik kualitasnya, baik cara mendapatkannya. Suatu kali di antara sahabat Ansar, di musim panen mereka memanen hasil kebunnya, kurma ketika itu. Seperti biasa, mereka biasa membawa sebagiannya ke masjid. Nah, saat itu ada orang Ansar yang begitu panen, dia kemudian memilah-milah hasil panennya. Grade A, dolarang, grade B, ngisore grade C, ya, yang pasar umum, grade B, ya, di tangan dewi. Ini grade E, ya, orang payu didol, orang doyan di tangan dewi. Wis sing digawa nang masjid. Ya. Iki aku ora doyan, tapi kita emang mau masjid doyan. Ya. Nah, itu dibawa ke masjid, ya, untuk diinfakkan. Maka dengan kejadian turun ayat teguran dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang baik-baik, dari apa yang kamu usahakan, ya, dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Jadi kalau infak itu yang baik-baik, baik cara mendapatkannya dari cara yang halal, baik juga apa? Kualitasnya. Kemudian dijelaskan lagi, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu pilih barang yang bosok, ya, yang buruk, lalu dia berinfak dengannya. Walastum yakhidi ila tughmidu fi, yang kamu pun mengambilnya dengan memicingkan mata. Ya. Jupuk kalau udah sirun mergo bosok, ya. Wah, ini aku ratunya nih, kita infaknya, ya. Harus udah sirun. Ya, itu ditegur oleh Allah, ya. Maka sekali lagi, ya, Allah hanya menerima yang baik-baik. Maka apa? Untuk urusan sedekah, Allah hanya menerima yang baik-baik saja, ya. Allah menerima yang baik-baik saja, ya. Barang colongan Allah nggak terima, ya. Karena ada ketika memahami satu kaidah, lalu dia lupa dengan kaidah yang lain. Kaidah tentang orang yang melakukan dosa dicatat berapa, Pak? 1. Orang melakukan kebaikan dicatat berapa? Minimal 10 kebaikan, ya. Tapi ada yang salah praktek, ya, tidak ingat dengan kaidah ini, ya. Seseorang pernah di zaman Abu Hanifah, dia mendapati ada orang yang mencuri di pasar, ya. Tapi karena mencurinya satu namanya ngutil, Pak, ya.
Jadi kutil apel dia kantongin, ya, diikuti sama Abu Hanifah karena dia kenal, ya. Kemudian setelah keluar dari pasar, pikirannya dimakan atau mungkin kelaparan atau pengen banget, nggak taunya dikasihkan ke orang, ya. Apel tadi dikasihkan ke orang, maka dikejar oleh Abu Hanifah. Apa tadi yang saya lihat? Apa tadi yang kamu kerjakan? Ya, kamu tadi kutil apel di pasar kan? Apa katanya? Saya tadi sedang berjual beli kepada Allah katanya. Ya. Ini berjual beli kepada Allah. Dengan kata lain, saya tadi lagi ikhtiar nyari pahala. Loh, bagaimana ada mencari pahala? Bagaimana ada berjual beli kepada Allah? Ya, mungkin bahasa kita, Ustaz sendiri kan yang menyampaikan itu ya. Nek dosa dicatat kira biji. Ketika saya mencuri, dosa saya berapa? 1. Maka saya sedekahkan. Sedekah itu minimal ya pahalanya berapa? 10. Bisa sampai 700 kali lipat. Bisa kelipatan yang banyak. Kalau saya ambil yang paling kecil saja 10, ya, dosa saya 1, pahala saya 10, otot berapa? Masih otot 9 ya? Ya. Apa yang mana Pak? Apa yang mana? Ya. Ini kreatif betul nih. Orang. Ya orang kreatif ini, ya. Gagal paham, ya. Rumah sana hitungannya ngono, gitu ya. Maka Abu Hanifah, coba kamu hitung lagi. Orang kita bilang kalkulatormu rusak, ya. Kalkulatormu rusak. Dosa kamu berapa tadi? 1. Terus kasih sedekahkan pahala 10. Kamu yakin itu diterima oleh Allah? Emangnya Allah apaan dia? Nomor barang colongan itu, ya. Sampai kemudian beliau ingatkan dengan hadis ini, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dan sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Jadi kalau mau berinfak, pilih yang terbaik, ya. Maka kan kalau ada pamflet ya, apalagi penggalangan dana, bagaimana apa? Siapkan infak terbaik, bukan siapkan infak, ya, apa? Sisa makanan kan ya. Ya walaupun juga ada pakaian bekas bagaimana? Ya itu mudah-mudahan namanya pakaian bekas tapi pantas pakai, boleh saja asal bukan bekas pakaian. Apa bedanya pakaian bekas sama bekas pakaian? Ya, itu seperti beda mobil second dengan bekas mobil, gitu ya. Bekas mobil apa? Rongsok, gitu ya. Jadi beda ya, pakaian bekas dengan bekas pakaian, ya. Tapi sebisa mungkin kita infak yang terbaik, ya. Syukur-syukur, masya Allah yang kita cintai. Karena ini adalah satu kedermawanan yang lebih tinggi lagi dari sekedar menginfakkan yang baik-baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai pada derajat berbakti yang benar-benar berbakti sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Yang baik sekaligus dicintai. Kalau lihat Allah perintahkan kepada kita untuk berinfak itu dari sumber yang baik-baik, ya, termasuk apa yang ditanam oleh apa yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi, ya, yang kita jadikan untuk infak itu juga yang baik-baik kualitasnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf, satu kaidah atau satu kalimat yang insyaallah karena ini hadisnya cukup panjang dan ini faedahnya banyak sekali. Insyaallah yang akan datang semoga saya nggak lupa ya, tetap masih melanjutkan hadis ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.